lagi dia akan berjualan tempe ke pasar. Karena dari kemarin dia sudah mempersiapkan tempe itu. Ya. Sebelum dia berberes-beres yang lain, pergilah dia ke tempat pembuatan tempe itu. Ketika dia membuka tempe itu, dia melihat, wah ternyata tempe yang dibuatnya kemarin itu belum jadi sepenuhnya. Waduh, gimana ya? Dia masuk ke kamar, dia kunci pintu, dia mulai berdoa, lalu berlutut terus. Dia percaya di dalam Tuhan pasti ada mujizat. Keluar, setelah itu dia penuh keyakinan. Dia kembali ke tempat tempe itu. Ketika dibuka, saudara-saudara, belum jadi juga. Aduh, gimana ya? Karena dia terdesak, waktunya dia harus pergi ke pasar. Akhirnya saudara sambil berbenah, dia membawa tempe yang belum jadi itu di atas motornya. Sambil dalam perjalanan dia memuji Tuhan, ya. Dia katakan, Allah kita heran dan besar, Allahku dahsyat, dan seterusnya. Dia memuji Tuhan sepanjang perjalanannya karena dia tahu di dalam puji-pujian ada kuasa dan mujizat Tuhan. Sampailah dia di pasar. Setelah itu dia mulai memberes-beres, tahu barang dagangan di atas sana. Dia berharap kali ini tempenya sudah berubah dari tempe semua. Kembali lagi saudara, dia membuka tempat tempe itu, ternyata belum juga. Aduh, kecewa nih, kesel nih, putus asa. Sambil melamun saudara, dia duduk. Tiba-tiba ada seorang ibu datang dan berkata, saya dari pagi sudah keliling pasar ini mencari satu bahan makanan yang akan saya buat secara khusus istimewa untuk hari spesial, dia bilang. Tapi tidak menemukannya juga. Kemudian si ibu penjual tempe ini tanya, barang apa sih yang kamu butuhkan? Dia bilang begini, sebetulnya aku butuh tempe setengah jadi. Si ibu itu terperanjat, dia kaget saudara-saudara, dan dia berkata, saya punya, gitu ya. Dan akhirnya tempe itu terjual. Nah saudara-saudara, dari cerita ini Tuhan ingin agar kita sebagai orang-orang percaya jangan pernah menjadi ragu ataupun putus asa terhadap setiap kesulitan yang kita hadapi. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Nah, hari ini saudara-saudara, kita akan buka satu bagian firman Allah dalam Ibrani pasal 11 ayat 7. Yuk kita buka Ibrani pasal 11 ayat 7. Mari kita akan baca bersama-sama satu ayat. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Sudah dapat? Yuk kita baca 2, 3. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu yang menghukum dunia, dan ia ditentukan menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, saudara, saya bacakan sekali lagi, saudara simak ya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat yang mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu yang menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dalam nats yang kita baca hari ini, saudara-saudara, dikatakan bahwa penulis ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Nuh setelah ia mendengarkan perintah Tuhan, ia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian ia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun ia belum melihat. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa surat Ibrani ini merupakan bagian yang sangat erat memiliki relasi, khususnya pasal 11 ayat 7 yang berkaitan dengan Nuh di dalam Kejadian pasal 6 sampai dengan pasal 9 ya, mengenai air bah. Di dalam konteks ini surat Ibrani pasal 11 ini disebut merupakan bagian daripada galeri pahlawan iman. Makanya kalau kita membaca dari ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kemudian sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman mereka alam semesta ini ada. Karena iman Habil
mempersembahkan Allah korban yang lebih baik dari korban Kain dan sebagainya. Jadi dalam pasal 11 ini berbicara terus tentang iman. Makanya saudara, penulis kitab ini memberikan judul itu berupa Galeri Pahlawan Iman. Ketika kita sampai kepada fase ayat yang ke-7, saudara-saudara, pada bagian ini penulis sengaja memberikan sebuah kesaksian bagaimana iman Nuh itu dinyatakan ya di tengah-tengah kehidupan Nuh dan keluarganya. Nah, saudara, surat Ibrani ini dikatakan ditujukan pada orang-orang Yahudi Kristen yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan. Mereka tergoda untuk meninggalkan iman kekristenan mereka dan kembali kepada agama mereka yang lama. Ya. Saudara, kita tahu bahwa di dalam masa-masa sulit, kadang-kala di dalam tekanan, orang tidak berani mempertahankan keyakinan imannya. Dia bisa kembali ke masanya yang lalu. Contoh nih, Kejadian 98. Itu saya masih di Kramat Jati, ya, di pos Kramat Jati. Saudara, sore-sore itu keadaan terjadi hiruk pikuk, semua orang keluar dari rumah nonton, penjarahan terjadi di mana-mana. Dan akhirnya banyak orang yang takut kehilangan nyawanya, sampai mereka pergi ke kelurahan ganti KTP namanya, misalnya Akyong diganti dengan nama Muslim. Tapi seperti itu, saudara, ya. Rumahnya rumahnya ditulis pribumi, sampai kayak begitu, ya. Nah, di sini kita bisa melihat karena tekanan orang tidak berani untuk menyatakan imannya. Ya. Dan kemudian saudara-saudara, di dalam kasus-kasus yang terjadi, kita lihat bahwa ini tidaklah mudah orang mempertunjukkan imannya. Tetapi di dalam tekanan orang bisa berubah. Nah, penulis Ibrani mengingatkan pada orang-orang Kristen di Asia kecil ini supaya mereka tahu bahwa tekanan hidup yang mereka alami tidak seharusnya membuat mereka menghilangkan, menanggalkan keyakinan iman percaya mereka kepada Allah. Justru disinilah sebagai ujian yang harus mereka nyatakan dalam kekuatan iman mereka bahwa Allah sebagai pengendali hidup yang nyata di dalam diri mereka. Ini satu kejadian. Saya pernah cerita pada saudara, ya. Suatu kali saudara di Bandung, ya, pada saat orang mengadakan satu kampanye, mereka bawa bendera itu pakai sorban. Tiba-tiba di ada satu angkot. Nah, angkot itu dia berhenti di satu perguruan tinggi Kristen, ya. Yang naik itu satu dosen Kristen, kemudian murid-muridnya dan beberapa orang lain naik juga. Nah, waktu sampai di situ di stop angkotnya, di stop. Wah, kaget mereka. Wah, kita pasti teraniaya. Kaget mereka dan takut. Yang pakai sorban yang kelihatannya garang begitu, brewok, badannya gede, yang mirip Lano lagi. Nggak bercanda. Dia bilang, stop. Dia masuk. Turun. Terus ditanya, apa keyakinanmu? Dia bilang, ada yang Muslim, ada yang lain. Dosen ini pas di giliran dia yang takut, saudara, nggak berani ngomong. Dia bilang apa? Bukan mengaku iman Kristen, dia bilang agamanya yang lain. Wah, mereka tanya supaya pindah mobil karena sudah disiapkan di sana. Tapi ketika ketahuan dosen ini seorang Kristen, wah, habis dipukulin dia. Padahal cuma diseberangkan jalan gitu loh. Nih, apa mau kita pakai gitu. Cuma kan karena menakutkan itu dan dia begitu takut. Nah, saudara, kadang-kala kita salah di dalam menempatkan apa yang kita yakini. Kadang-kala kejadian-kejadian seperti itu Tuhan pakai untuk apa? Menguji kesetiaan iman kita. Nah, saya percaya orang-orang Kristen di masa itu pun mengalami hal yang sama, ujian iman, karena pemerintahan Nero yang begitu kejam membuat mereka menjadi ketakutan. Nah, saudara-saudara, melalui nats ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah kesetiaan muncul dari iman. Kita lihat ayat 7 bagian yang pertama. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Apa yang dilakukan di sini? Nuh percaya, ya, bahwa kesetiaan Tuhan itu ada, maka muncullah keyakinan dari imannya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat ia mempersiapkannya.
Apa yang katakan Tuhan, akan aku buat air bah, aku akan memusnahkan bumi ini. Tuhan kasih tahu yang harus dia lakukan. Buatlah bahtera dengan ukuran-ukuran yang ada. Bagi saudara mudah atau susah? Pasti tidak mudah, saudara. Ya, Nuh bukan seorang ahli yang bisa melakukan semua itu, tetapi dia tidak bertanya tentang hal-hal yang demikian. Yang mempunyai keyakinan bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan perintahkan, ya pasti akan menolong dan semua bisa selesai. Itu namanya iman. Kesetiaan Nuh muncul dari iman. Ini berarti melakukan apa yang Allah perintahkan meskipun ia belum memahami sepenuhnya rencana Allah itu dan memang belum terlihat. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Ia membuat bahtera yang besar dengan ukuran yang Tuhan sudah berikan. Di mana sudah di tempat yang kering. Ya. Orang bingung sekarang nih, kita membuat sebuah bahtera di dataran yang tinggi. Kapan banjirnya tiba? Wah, dia diolok-olok. Karena pada zaman Nuh itu kehidupan manusia di bumi sudah begitu rusak. Tidak ada lagi mereka menghargai orang lain. Tidak ada lagi kebenaran. Hidupnya begitu bejat sehingga Tuhan murka. Hanya Nuh dan keluarganya yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Nah, sebab itu saudara, Nuh dengan melihat hal ini, dia tidak menggubris apa yang disampaikan oleh orang-orang lain, tetapi dia tetap setia dengan zamannya untuk melakukan hal yang terbaik. Dia diolok-olok oleh orang lain, orang-orang di sekitarnya, ya. Nah, kemudian tidak membuat Nuh berhenti. Apa kira-kira yang membuat Nuh setia dan taat pada perintah Tuhan? Jawabannya sederhana, karena imannya kepada Tuhan. Saudara, kepercayaan Nuh percaya tentang janji Allah yang nyata di dalam hidup. Sebagai orang-orang muda, saya juga percaya tantangan yang kita hadapi tidak sedikit, ya. Di era digital saat-saat ini sangat mempengaruhi kebiasaan kita, ya, yang mengubah cara pandang kita dengan dunia-dunia yang baru ini. Dan kita harus sekarang mawas diri, bahkan juga bisa tinggal bersama dengan seperti ini. Tuhan izinkan kita mengalami bukan hal-hal yang hal-hal yang berat, bukan untuk kita hindari. Justru kadang Tuhan memakai masalah ini untuk menguji kesetiaan kita kepada Allah. Saudara, sebagai orang-orang muda, ya, Anda dalam usia-usia seperti ini, kita sebagai orang-orang muda di dalam pergaulan kita butuh relasi dengan teman-teman sendiri kita. Ya, ketika orang mulai naik badan, mulai kelihatan tuh kalau sudah duduk lama-lama di kaca yang cewek mulai nyisir, tadinya belah samping, belah tengah, rombak lagi, belah gini, belah gitu. Berarti orang tuh udah tahu nih, pasti dia sudah punya atau lagi melihat teman, ya, lain jenis atau lihat pacarnya dan sebagainya. Kalau pria rambutnya dikucek-kucek, udah pakai minyak, ya, udah bikin rambut jambul kiri, jambul kanan, berdiri atau tarik lagi ke depan. Wah, itu berarti sudah ada sesuatu yang dia tahu. Dia mulai mendandani diri. Saudara, pacaran itu memang baik dalam masa-masa kita seperti ini, tetapi tidak semudah yang kita pikirkan. Kita butuh sesuatu sebagai petunjuk di dalam hidup. Tidak semua orang bisa menjadi teman hidup kita. Oleh sebab itu, kita butuh sahabat yang baik. Justru kadang-kala Tuhan izinkan hal-hal seperti ini terjadi, membuat kita menjadi bingung. Udah doa, Tuhan, saya kepingin Tuhan seperti dia. Punya teman dekat misalnya, ya. Tapi sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun belum dapat juga. Akhirnya kecewa. Tuhan kok gak jawab doa saya, ya? Kenapa ya? Wah, kecewa. Di dalam kekecewaan ini kadang-kala bisa dipengaruhi oleh dunia di sekeliling kita. Udahlah, teman-teman katakan, yuk ikut sama saya, tenang aja. Duduk, di kafe, bareng-bareng. Supaya menenangkan pikiran kita, lebih rileks. Apa kita lakukan? Bukan minum kopi, kadang-kadang minum bir. Ya kan? Itu lebih enak, lebih asik, bisa menghilangkan masalah. Ya, minum bir. Lama-lama ketagihan, ya. Karena pelariannya ke situ negatif pula. Pelariannya berbahaya. Mulai temennya nawarin rokok, yuk rokok enggak? Aduh, saya gak biasa rokok. Sekali sudah, gak apa-apa, pemula mah, ayo lagi, kasih lagi.
sampai nyedot bisa keluar dari hidung. Push, wah hebat, ya kan? Orang menganggap itu sesuatu hebat. Nah, dia anggap mungkin dengan saya bisa merokok seperti ini, mulai menunjukkan kejantanan. Oh, lebih keren nih. Cewek-cewek mungkin akan lebih mudah naksir lihat cowok seperti ini, kayak gitu ya. Nah, jadi pelarian kita itu hati-hati. Jangan sampai kita dipicu oleh hal-hal seperti ini dan membuat kita bisa kehilangan Allah. Saudara, ingatlah. Kadang-kadang saya berpikir gitu, kalau kita sedang berdoa meminta teman atau teman hidup dan sebagainya, kita masih bimbang, belum dapat. Ingat, pertama, mungkin belum waktunya Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan sedang melihat kita. Mungkin sifat kita yang harus diubah dulu nih, supaya kebiasaan kekanak-kanakan kita itu bisa berubah, agar orang lain melihat kita, mereka akan cenderung akan lebih menyukai kita. Saya mau tanya saudara, Anda lebih senang misalnya yang pria punya pacar masih kekanak-kanakan atau sudah dewasa? Yang pria, coba jawab. Dewasa, ya. Kalau kanak-kanakan gimana? Hah? Kalau kanak-kanakan gimana? Aduh, dikit-dikit ngambek. Dikit-dikit ngambek, aduh capek saudara. Ada orang bilang gini, Pak, aku capek punya pasangan, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, ya. Nah, itu namanya kekanak-kanakan. Jadi orang suka yang dewasa. Mungkin waktu kita belum dewasa, tenang aja. Ketika sudah waktunya, klik, pasti akan dikirimkan yang terbaik kita. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan ingin supaya kita tetap taat dan ingat. Mungkin ini sebagai ujian bagi kita. Kalau memang Tuhan belum mempertemukan kita dengan teman kita seperti itu, masih nggak kita bersabar dan masih nggak kita berdoa kepada Allah, membangun relasi dengan Dia, meminta petunjuk Tuhan sampai kita menemukan yang terbaik di dalam hidup. Masih, kadang-kala ini menjadi ujian di dalam iman kita, ujian kepercayaan kita. Ya, makanya saudara-saudara, Tuhan ingin supaya kita jangan sampai bersandar kepada kekuatan diri sendiri, tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita pasti mempunyai pergumulannya masing-masing. Ya, mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Saudara, suatu kali ada seorang putri pemuda datang ke pendetanya. Dia nangis, dia ceritakan bagaimana sakit hatinya ketika dia diputuskan. Sudah pacaran 7 tahun katanya, sudah kenal begitu dekat, tiba-tiba putus. Waduh, dia marah sekali sama pasangannya. Tidur nangis, bangun tidur nangis, nggak mau makan, ya susah diajak ngobrol, kunci pintu terus. Suatu kali ketika ketemu dengan pendetanya lagi, pendetanya juga begitu. Kamu harus bersyukur. Kenapa? Justru hari ini kalau kamu putus dengan pasanganmu, daripada setelah kamu nikah baru kamu tahu, ya. Atau kamu putus, itu lebih berbahaya. Karena itu memang bukan jodoh yang Tuhan berikan kepada kamu. Nangislah kamu, lebih baik 1 bulan kamu nangis daripada seumur hidup kamu nangis. Karena kita nggak ngerti apa maksud Tuhan. Kita mempertahankan keegoan kita. Kita anggap Dia yang paling istimewa, Dia yang paling baik. Akhirnya kita tinggalkan. Ingat baik-baik saudara, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita adalah rancangan Allah demi kebaikan kita semua. Tetaplah kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia baik adanya. Saudara-saudara, kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Yuk kita baca Ibrani pasal 12, tadi pasal 11 ya. Pasal 12-nya ayat 5 dan 6. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Perhatikan, firman Tuhan bilang begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi saudara-saudara, Anda dan saya dalam diri kepunyaan Allah, kita ini adalah anak-anak. Jadi ketika
kondisi yang ini kondisi-kondisi ini terjadi, jangan pernah kita melupakan Tuhan, bahwa kita tahu ada manfaat dan faedah yang sangat penting bagi kita. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, berarti Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang indah. Jangan pernah sampai kehilangan keyakinan iman kita kepada Dia. Ya, jangan sampai kita kehilangan keyakinan iman kepada Tuhan. Tetapi lihatlah semua yang terjadi, Tuhan sedang melakukan segala sesuatu demi kebaikan kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, saudara-saudara, kesetiaan Tuhan menyelamatkan. Ya, coba kita kembali ke pasal 11 ayat 7 tadi. Ya, ayat 7 tadi. Ya, perhatikan. Dan ia menyelamatkan keluarganya, dan oleh imannya itu dia menghukum dunia. Saudara, kesetiaan menyelamatkan. Jadi kesetiaan Nuh kepada kepada Allah itu sangat mempengaruhi tentang keselamatan keluarganya. Nuh bukan hanya setia memikirkan dirinya sendiri, tetapi kesetiaan itu berdampak bagi kehidupan keluarga, anak-anak dan istrinya karena ketaatannya. Kesetiaan Tuhan sangat mempengaruhi terhadap keluarga kita. Maksudnya kesetiaan kita kepada Tuhan mempengaruhi kehidupan kita juga terhadap keluarga kita. Ketika Nuh mendengar bahwa Tuhan akan memusnahkan bumi dengan memberikan air bah, Tuhan perintahkan kepada Nuh, engkau adalah orang yang aku pilih untuk melanjuti tentang misi kehidupan manusia di bumi ini. Ya, Nuh dan keluarganya. Dan Tuhan katakan, buatlah sebuah bahtera dengan ukuran-ukuran yang sangat jelas yang sudah diberikan Tuhan kepada Nuh. Tujuannya apa, saudara? Supaya Nuh dan keluarganya diselamatkan. Ingat baik-baik, kepercayaan saudara dan saya tidak hanya untuk kepentingan diri kita, tetapi juga mempengaruhi lingkungan, orang-orang di sekeliling kita. Ketika Anda dan saya mempunyai keyakinan dan punya iman kepada Allah, kita harus memberikan contoh dan teladan juga kepada dunia ini, supaya orang-orang di sekeliling kita bisa melihat iman seperti ini yang menjadi contoh bagi kehidupan kita, supaya melalui kehidupan kita itu mereka bisa merasakan Tuhan yang nyata dan mereka juga dapat mengalaminya di dalam kehidupannya. Nah, saudara, sebuah kisah tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, ketika mereka bersama dengan Daniel dibuang ke kerajaan Babel, apa yang terjadi? Sebagai orang-orang muda dari Israel, mereka sudah mempunyai kebiasaan untuk mempertahankan hidup kudus, dan barang-barang atau makanan-makanan yang tidak selaras dengan keyakinan mereka, mereka benar-benar mempertahankannya supaya tidak mereka lakukan untuk dinikmati. Ya, bagaimana kita lihat ujiannya? Ketika raja memberitahukan kepada kepala rumah tangganya bahwa semua pekerja yang melayani aku di meja raja ini harus menikmati makanan yang sama, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan mereka melihat ada yang tidak boleh mereka makan. Makanan-makanan dianggap sebagai sesuatu yang haram. Dan minuman-minuman seperti anggur dan yang lainnya mungkin juga tidak boleh masuk dalam tubuh mereka. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai iman kepada Allah Israel. Sehingga tekad mereka bulat, apapun yang terjadi, kita tidak boleh nodai iman kita terhadap Allah Yahweh itu. Maka Daniel dengan keberanian, dia datang kepada kepala rumah tangga itu dan menceritakannya, boleh nggak buat sebuah ujian? Kami tidak makan makanan di atas meja raja ini, kami hanya makan nasi dan sayur-sayuran saja. Kemudian kepala rumah tangga itu kaget, dia bilang, jangan, nanti kalau terjadi sesuatu atas kamu kurus, sakit, saya pasti akan celaka, raja pasti akan hukum. Tapi Daniel dan teman-temannya berkata tidak. Ya, cobalah buat ujian dengan mereka. Betul, saudara. Mereka tidak makan selama 1 minggu dengan makanan-makanan yang ada di atas meja raja. Mereka makan sayur dan nasi putih.
Tetapi perbedaannya sangat nyata karena Tuhan menyertai mereka. Artinya begini, ketika kita mempunyai tekad dan kepercayaan yang sungguh untuk mempertahankan keyakinan kita tentang hal yang baik kepada Allah, tidak menodai kesucian Tuhan yang ada dalam hidup kita, maka Tuhan akan memperhatikan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dunia kita hari ini sangat menggoda. Apa yang tidak bisa kita browsing jiwa kita? Apa saudara? Sampai hal-hal terkecil yang tidak diketahui orang dan kita bisa tahu. Ya, kita bisa buka situs-situs orang-orang dewasa yang tidak pantas, yang tidak seharusnya kita lakukan, tidak kita tonton. Itu hanya mungkin sebagai orang-orang yang sudah berkeluarga. Tapi kita ingin coba-coba, dan ketika kita sudah melihatnya tertarik lagi, dan ini menjadi kebiasaan, adiktif akhirnya. Kita sudah nggak bisa terlepas lagi. Seorang ibu berkata begini, saya nggak tahu Pak, seorang nenek maksudnya, dia tidur sama cucunya di kamar atas, cucunya datang langsung tutup kepala dengan selimut, terus melihat handphone sampai jam 2 jam 3 pagi dia baru tidur. Neneknya bilang begini, saya nggak bilang itu Pak, cucu saya ngapain aja tuh di dalam selimut? Ya mungkin main game, bisa jadi. Tapi kecurigaan itu semakin muncul, ya. Kenapa kalau dia main game nggak diperlihatkan sama neneknya? Setiap kali neneknya mau buka selimut dimarahin neneknya. Ada sesuatu tuh yang tidak baik yang dia tonton. Kalau memang tontonannya baik-baik, dia tidak akan pernah malu, ya. Nah, saudara-saudara, ada banyak anak-anak muda, ya, ada banyak remaja-remaja Kristen mungkin yang terjebak dalam hal seperti itu. Hati-hati nih, ya. Ingat, Tuhan katakan hidup kita adalah milik Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Jangan biarkan hal-hal seperti itu akan menguasai kehidupan kita. Kalau pikiran kita sudah dikuasai oleh hal-hal seperti itu, kita akan tertawa, kehilangan keyakinan kepada Allah yang serius. Kita lihat beberapa berita yang menayangkan bagaimana anak-anak remaja setelah mereka nonton film-film seperti itu, mereka mulai mempraktekkan dengan teman-teman. Ini berbahaya sekali, dan itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu berita yang ditutup-tutupi. Dipanggil oleh kepala desa, orang tuanya disidang, ya, namanya juga anak-anak masih di bawah usia, tapi mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, inilah kejahatan, inilah kondisi dunia, dan kita tidak boleh terperangkap olehnya. Kita harus hati-hati. Ingat, imanmu dan imanku menjadi teladan yang ditiru oleh orang. Karena Kristus dilihat dalam perbuatan kita setiap hari. Amin. Di mana Anda berada, di mana saya berada, kita menjadi patron model bagi dunia. Ingat saudara, kita ini menjadi patron model buat dunia, bukan dunia menjadi patron model kita. Jadi kalau orang bilang, orang Kristen, kok kayaknya bukan. Dari mana kamu tahu dia bukan Kristen? Gaya-gayanya, perbuatannya bukan Kristen, padahal dia ke gereja. Nah, jangan sampai orang melihat kita seperti itu. Saudara, suatu kali waktu kejadian 98, di tengah-tengah kesibukan seperti itu, Tuhan katanya berbicara dengan seorang pendeta di Amerika. Tuhan bilang, kamu pulang, ya, tolong benahi Indonesia. Waktu dia dalam perjalanan dengan seorang pengusaha yang akan pergi ke Australia, mereka ngobrol gitu ya. Pengusaha ini tanya begini, kenapa Pak Pendeta kamu pulang ya ke Indonesia? Bukankah Indonesia sedang kacau balau? Bukankah enak kamu tinggal di Amerika? Kamu lebih terjamin hidup dan masa depan. Akhirnya dia bilang, Tuhan berbicara kepada saya di dalam proses kembali ke Indonesia. Akhirnya setelah ngobrol, mereka tiba di Singapura. Sebelum mereka berpisah, pengusaha ini tanya sama dia, Pak Pendeta, kalau sekarang kita orang Kristen, ya, berada di dunia ini, kita berada di barisan yang mana? Di depan, di tengah, atau paling belakang? Pendeta ini berdiam sejenak. Kemudian dia berkata begini, kita sebagai orang Kristen berada di barisan paling depan. Kita sedang membawa dunia datang kepada Allah. Ingat, anak-anak muda,
Anda dan saya berada di barisan paling depan dan memberikan contoh dan teladan dari sikap hidup kita dan iman kita, supaya yang di belakang dunia ini kita hantar melihat Kristus melalui hidup dan perbuatan, melalui iman kita yang sungguh-sungguh. Sebab itu jangan pernah kita bermain-main, ya, saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh dapat melihat kasih karunia Allah yang sangat luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, iman atau kesetiaan iman kita dibuktikan di dalam hal apa? Di dalam studi kita. Kalau Anda masih menjadi seorang pelajar atau mahasiswa, jangan main-main. Tugas Anda belajar saja. Ya, jangan pikir yang lain. Tugasmu belajar saja. Ya. Saya ingatkan anak saya yang kuliah di saat dia bilang, "Pak, gimana bla bla bla?" Saya bilang, "Tugas kamu belajar, jangan pikir yang lain. Papa mau kamu belajar aja, ya, belajar saja. Tugasku cuma itu." Nah, jadi ketika dia praktek, "Pak, puji Tuhan, karena dia rajin belajar, apa yang dia pelajari di bangku kuliah itu, ya, dia dapat aplikasikan di tengah-tengah jemaat." Suatu kali saudara-saudara, dia diminta untuk khotbah di komisi pria, kemudian khotbah di di penjara, khotbah di radio. Dia bisa gitu, karena dia sudah mulai terlatih dengan kehidupan kemahasiswaannya di tempat studi, karena dia belajar dan belajar. Dan Tuhan mau ketika Anda dan saya menjadi pelajar, belajarlah tugas kita, jangan yang lain, ya. Ingat, ketika kita mulai lemah dan tidak mempunyai gairah untuk belajar, itu adalah sesuatu penghalang bagi kita untuk mundur. Ingat, saudara, kesetiaan kita harus dipertunjukkan. Kalau saya sebagai seorang mahasiswa, seorang pelajar, saya akan buktikan bahwa saya benar-benar dapat meraih sesuatu yang baik yang bisa dilihat oleh orang, terutama orang tua saya. Kemudian dalam hal apa? Pekerjaan. Ya, Anda yang sudah bekerja, jadilah teladan dalam pekerjaanmu, supaya adik-adikmu, keluarga, teman-temanmu bisa melihat engkau sebagai seorang pekerja yang baik. Bukan karena gajimu saja, tetapi karena kesetiaanmu, cara kamu bekerja. Orang Kristen ini kalau bekerja, saudara, bukan hanya karena dapat upah setiap bulannya, tetapi orang Kristen mau bahwa dia bekerja itu, ya, untuk memajukan perusahaan di mana ia bekerja. Ini baru bekerja, seorang pekerja yang benar. Saya kepingin, saya lalu kerja di satu tempat. Saya kepingin dengan kehadiran saya dapat memberikan kontribusi, membuat perusahaan ini, ya, bersama-sama dengan tim dan sebagainya. Nah, dengan demikian, ketika kita kerja itu tidak seperti orang-orang yang mau bekerja habis bulan, ya, pikiran cuma gaji. Nah, ini namanya pekerja yang tidak baik. Pekerja yang benar adalah dia tahu apa yang dia lakukan supaya bisa memberikan kontribusi kemajuan bagi perusahaan. Seorang anak muda, saya pernah ketemu ngobrol sama saya. Dia bilang gini, "Pak, puji Tuhan loh, saya udah tamat kuliah 3 tahun, saya diterima di suatu perusahaan. Awalnya sih perusahaan kecil, tapi puji Tuhan sekarang dengan kehadiran saya mulai bisa lebih baik lagi." Akhirnya dia diangkat, saudara, dalam waktu 3 tahun itu jadi manajer pemasaran. Dia aktif, saudara. Dia kenal banyak industri musik, dia kenal dari banyak klien yang lain, gudang garam, gudang mana-mana. Dia kenal, saudara. Anak masih muda, maju, saudara. Tahu nggak? Pada tahun kelima, bosnya bilang, "Kalau saya mencari di antara ini kepala dari manajer, tidak saya temukan, kamu akan saya angkat." Wah, dia bilang, "Jangan Pak, nanti saya dimusuhi teman-teman. Saya ini masih muda, saya belum pantas menerima jabatan ini." Saudara, dari usianya yang masih 27-28 tahun, akhirnya bosnya bilang, "Kamu saya kasih fasilitas khusus, dapat 1 mobil." Hebat, saudara. Dia bilang begini, saya cuma tanya dia, "Apa sih yang membuat kamu bisa seperti itu?" Pesan apa cuma satu, setia sama Tuhan. Itu kuncinya, sederhana, setia sama Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Karena ini memang setia. Hebat, saudara. Kita bisa melihat bukan bagaimana keberhasilan orang-orang muda. Itu bukan karena kemampuan
kesetiaannya, imannya kepada Allah sangat mempengaruhi keberadaan lingkungan di mana dia berada. Sebab itu jangan lupa ya, Anda yang bekerja, ingat baik-baik, kehadiranmu di tempat engkau bekerja bukan hanya sekedar untuk dapat gaji setiap bulan, tapi membuat tempat mana engkau berada menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ini yang Tuhan mau. Bukankah iman dari Sadrak, Mesak dan Abednego juga begitu? Ketika semua orang melihat imannya, mereka takjub dan memuliakan Tuhan. Saudara, tidak mudah menjalani kehidupan di tengah-tengah zaman ini. Apalagi kita sebagai orang-orang muda. Pasti banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi jangan pernah kita menjadi ragu dan takut mempercayakan iman kita di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu hidup dan berkuasa. Amin. Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Dia hidup, punya telinga dan mendengar kita. Dan dia punya kuasa untuk menolong kita. Anda jangan berpikir, siapa yang menolong saya ya? Saya sudah lama berdoa tapi kok belum ada jawaban. Jangan takut. Tuhan tidak pernah tidur. Dan dia tidak pernah tutup mata melihat kita. Saudara, mungkin Pak Budi bisa mengenal Anda kalau sudah berkenalan. Oh, namanya si ini, namanya si itu. Tuhan gak perlu dikenalkan. Dia punya pengetahuan yang sangat luas dan dia tahu hari ini siapa kita. Bahkan Alkitab bilang setiap hari rambut kita berguguran saja Tuhan tahu berapa jumlah. Saya sampai botak di belakang. Berapa banyak saudara sudah berguguran. Tuhan tahu jumlah rambut. Hebat. Berarti kita tidak boleh membatasi kuasa Allah. Amin. Tuhan lebih besar daripada segalanya. Percayalah, andalkan Dia, karena Dia segalanya bagi kita. Saudara, ada satu cerita. Suatu kali saudara, ada seorang akrobatis yang sangat handal, ya. Dia memberitahukan kepada semua orang di mana dia akan berjalan di atas seutas baja, ya, tali baja di di air terjun Niagara dan panjangnya 302 meter, panjang saudara. Hanya dengan seutas tali baja. Dan dia mempergunakan sebuah tongkat mungkin 5 atau 6 meter. Dia bilang begini saudara. Saudara-saudara, namanya Charles Blondin. Apakah Anda yakin saya bisa berjalan dari sana, menyeberang ke sana dan kembali lagi dengan selamat? Semua orang yang hadir dan menonton tidak berani memberikan respon karena belum kenal siapa Charles Blondin. Tapi dari nama besarnya orang tahu bahwa dia seorang akrobatis yang hebat. Ya, oke, dia mulai naik ke atas tali. Dia mulai berjalan, terhuyung-huyung. Semua orang tutup mata, ada yang sambil ngintip gitu ya. Ketakutan. Dia mulai berjalan. Semua orang berteriak ketika dia bergoyang. Dan akhirnya dia sampai tiba di sana. Tepuk tangan, menggabung kita meriah menyambut dia. Dan dia berjalan kembali dari sana. Sampai di sana dengan selamat. Semua orang berikan tepuk tangan. Sekarang dia bilang begini. Anda yakin kan saya sudah bolak-balik lewat dan selamat? Sekarang saya akan jalan ke sana lagi dan kembali lagi. Tapi kali ini saya nggak mau sendiri. Saya mau salah satu di antara Anda saya gendong di atas bahu saya. Siapa yang berani angkat tangan atau maju ke depan? Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Charles Blondin, semua orang tertunduk, takut saudara. Kalau tergelincir jatuh pasti mati. Kita tahu dia seorang akrobatik yang handal, bisa melewati jumlah seutas tali baja itu pergi pulang tanpa celaka. Kita tahu bukan, dia selamat. Sekarang dia mau gendong kita. Siapa di antara kita yang digendong? Gak ada satu orang. Dalam keinginan tiba-tiba seorang remaja putra berlari mendekati dia dan berkata, saya Pak. Semua mata terarah kepada yang tertuju pada orang bilang gila orang. Anak gila, anak siapa? Ya, akhirnya dipotong sama Charles Blondin, dia mulai naik. Semua orang berteriak, mulai jalan, goyang saudara, goyang kiri, goyang kanan, terus dia berjalan, angin bertiup, terus dia berjalan, sampai di sana selamat. Tiba di sana lagi dengan selamat. Semua orang kasih pujian tepuk kali ini. Seorang wartawan mendekati anak itu dan bertanya, dia bilang begini, nah,
dan siapakah kamu? Kenapa kamu begitu berani? Ya, digendong sama bapak itu. Dia bilang, ya, bapakku adalah dia. Oh, orang-orang kaget. Pantas saja, bapaknya sih, jadi kamu berani. Benar ya, saudara? Saudara tahu kan? Dari kisah ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa seringkali kita menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Tapi ketika kita punya masalah jangan kita datang dan meminta bantuan Bapa kita. Berapa banyak di antara kita yang ketika punya masalah dan problem kita datang kepada Tuhan, kita menangis dan menyerahkan masalah kita, dan kita percaya untuk pertolongan. Berapa banyak kita Yesus? Ingat saudara, faithfulness, iman yang sejati tidak muncul tiba-tiba, tetapi iman yang sejati itu muncul karena percaya sungguh pada Allah yang terpuji. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Kau mengingatkan kami semua. Kami berdoa buat orang-orang muda, anak-anak kami cintai. Tuhan topang mereka dengan belas kasih, supaya mereka tetap kuat di dalam iman, menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang sukar ini, supaya mereka tidak terperangkap dalam godaan dunia, tetapi tetap